saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pohon deh. Baiklah, ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Astagfirullah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nama saya Nur Rahmat. Saya dari Division of Education. Di sini saya ingin merealisasikan proker yang bernama BIAN, singkatan dari Belajar Ilmu Al-Quran. Langsung saja kepada Ustadz yang akan memaparkan seputar tahsin dan tajwid. Pada Ustadz Bashir, saya persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para pencinta Al-Qur'an atau sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, khususnya santriwan santriwati Pesantren Persatuan Islam 2 Bandung, dan juga para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita untuk berjumpa dalam acara yang sangat mulia ini. Ini adalah merupakan program dari RGUG Pesantren Persatuan Islam 2 Bandung, dan juga bekerja sama ya dengan para wali kelas. Karena ini adalah merupakan salah satu persyaratan kenaikan kelas setiap akhir semester. Baik, dalam acara ini saya diberi kesempatan berbicara terkait dengan tajwid ataupun tahsin, betul ya? Iya. Hari ini kita akan coba mengupas ya sedikit, mungkin berbagi pengalaman ya terkait dengan tajwid ataupun tahsin. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita ya, umat Islam khususnya, adalah merupakan sesuatu yang sangat mudah sekali. Di dalam surat Al-Qamar ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'ana. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an bagi kita umat Islam adalah sesuatu yang sangat mudah ya. Karena memang agama kita pun mengajarkan hal yang demikian. Aturan-aturan yang ada dalam agama Islam adalah aturan yang sangat mudah sekali untuk dari Allah kepada hamba-hambanya. Terkait dengan Al-Quran ini, Allah menyatakan walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Fahal mim mudzakir. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah, apakah kita mempunyai kemauan tidak untuk mengambil pelajaran daripada Al-Quran tersebut? Nah, ini barangkali yang harus menjadi suatu pemikiran atau sesuatu yang mesti kita usahakan. Ya, karena Al-Quran itu sudah mudah bagi kita, berarti ini tergantung kepada diri kita untuk mempelajari Al-Quran. Apakah ada kemauan apa tidak di dalam diri kita? Sering timbul pertanyaan ya, para santri ya, kemudian jamaah juga ada yang mengatakan, Ustadz nehese diajar teh ya, meni susah diajar teh. Tidak apa-apa. Yang dinilai oleh Allah itu adalah bukan hasilnya. Yang dilihat itu sekali lagi bukan hasilnya. Tapi yang dinilai oleh Allah itu adalah sejauh mana usaha kita untuk mempelajari Al-Quran. Ya, barangkali ya para santri, santriwati, santriwan, santriwati sudah mengetahui atau tahu, menghafal hadis
terkait dengan membaca Al-Qur'an. Anu terbata-bata teh nilainya 2 kan? Ya. Orang yang membaca Al-Qur'an terbata-bata nilainya 2 tuh. Berarti di sini kahiji Allah sangat memudahkan bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, dan yang kedua adalah Allah akan memberikan penilaian bagi orang yang mempunyai kemauan untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa masalah bisa dengan namanya nah itu kan kumaha Allah. Nah sering ya Ustaz Didin, Ustaz Ansor ya, Ustaz Ai sering mengatakan kan bisa ayeuna mah, mudah-mudahan besok tidak bisa sugan kan ya minggu depan nggak bisa ya sugan bulan depan. Artinya harus ada dalam usaha di dalam diri kita untuk mempelajari khususnya adalah Al-Quran, dan umumnya adalah ilmu-ilmu agama, baik itu ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan yang lainnya. Jadi itu yang mesti dicatat, bahwa yang pertama adalah untuk mempelajari Al-Quran adalah kemauan, ya, bukan kemampuan, ya. Baik, selanjutnya kita akan mengupas ya terkait dengan tajwid ataupun tahsin di surat Luqman ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya, yang dibacakan tadi. Perhatikan alif lam mim. Ini adalah termasuk ayat-ayat doribah ya. Jadi membacanya itu sesuai dengan hurufnya ya. Karakter huruf ya. Alif ada akhirannya alif, kemudian lam ya, alif lam ada akhirannya mim, kemudian perhatikan alif lam itu panjang ya, alif lam panjang, setelah berhenti itu kan sukun, sukunnya bertemu dengan huruf mim lagi, maka berlaku hukum gunnah ya, berlaku hukum gunnah. Alif lam mim, tahan ya, 2 harokat. Alif lam mim, lamnya 6 harokat, mimnya ditahan, kemudian yang selanjutnya mim itu 6 harokat. Itu yang pertama. Kemudian yang ayat yang kedua, perhatikan tilka ayatu. Perhatikan, ini sering ditabrak ya. Ini adalah mad atau tanda panjang 2 harokat. Nah, kadang 2 harokat ini sering dibaca panjang, sering dibaca kurang. Pernah mendengar? Ya, Pernah. Ini sering terjadi kesalahannya. Hati-hati. Makanya sering kami sampaikan ya, para pengajar tajwid, tahsin ya, ada Ustaz Salman ya, sering mengajarkan ketika kita menemukan tanda yang 2 harokat, coba suaranya itu diayunkan. Ya. Jadi pas 2 harokat, tidak kepanjangan dan juga tidak kurang. Jadi itu ya. Jadi setiap kali kita menemukan tanda yang 2 harokat, coba diayunkan suaranya biar pas 2 harokat. Tanda-tanda yang 2 harokat, ada fathah bertemu dengan alif, ada fathah bertemu dengan alif bengkok. Muncul bahasa santri namanya alif bingkeng ya, kenal maksurah, alif maksurah atau alif lazimah. Nah, ini tanda panjang. Kemudian yang selanjutnya ada fathah berdiri seperti di ayat ini. Dua-duanya a sama ya itu dua-duanya adalah fathah berdiri ya, fathah berdiri. Atau Ustaz ayat fathah berdiri berarti ayat fathah ngagoler. Ya. Fathah ini dikenal di kita dulu itu dikenal dengan istilah jabar ya. Ya. Jabar. Ya, jabar teh karena memang di Jawa Barat. Nah, kalau di Jawa Tengah fathah itu disebut jateng. Karena di Jawa Barat jadi fathah itu disebut jabar. Nah, ini mah punya. Selanjutnya ayatul, hati-hati dengan huruf lam. Huruf lam adalah huruf
yang rawan mantul. Ya, sering kita mendengar ada imam nusok imam kieu alhamdulillah tuh nah jadi mantulnya Al-Qalam. padahal huruf lam teh lain huruf kolkolah, tapi ini sering mantul padahal masarua jeung sendal. So urang memiwarang ka budak pangyanakeun sendal, lamnya itu sama henteu pangyanakeun sendal henteu kan. Nah ya, jadi gunakan aja yang itu ya. Ini mau alhamdulillah padahal biasa aja. Alhamdulillah. Tapi sering terjadi. Makanya ini harus diperhatikan baik-baik terkait dengan makhraj. Kemudian kita ingat ada fathah berdiri. Nah, kemudian yang selanjutnya ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, hudau, perhatikan di sana ada tanwin menghadapi waw. Ini istilah tajwid ngaranna tanwin kadituna teh aya waw atanapi ya. Nah, idgham. Ngaranna teh idgham bi gunnah. Nah, untuk idgham bi gunnah ketika kita menemukannya jangan lupa ditahan dulu ya. Hudau tahan. Nah, tapi kesalahan di kita mah sesering nama ditahan, tapi tidak melibatkan rongga hidung. Seharusnya itu adalah huruf yang melibatkan rongga hidung. Karena makhraj itu ada yang disebut dengan al-khayshum. Al-khayshum huruf-hurufnya itu adalah tadi huruf-huruf gunnah ya, ada ikhfa, ada iklab. Nah, itu termasuk kepada al-khayshum. Hudau ditahan ya. Jadi tadi nanti kalau ngapalkan harus seperti itu. Oke, kayak ustadznya jelinya seperti Ustadz Ai, Ustadz Isa, Ustadz Dudung ya jeli. Eta cenah guna kedan mah diguna. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi ketika kita menemukan tanda guna, tahan, libatkan rongga hidung. Berapa harokat Ustaz? 2 harokat. Hudan wa rahmatan. Hudan, tahan ya, 2 harokat. Kemudian yang selanjutnya ayat yang ketiga, alladzina kasrah menghadapi ya bagian dari 2 harokat. Nah, ya. Selanjutnya perhatikan ayat yang keempat. Alladzina, hati-hati harus 2 harokat. Yukimu 2 harokat. Mu juga 2 harokat. As-sholata 2 harokat. Kade jangan sampai menjadi 2 rakaat atau tidak dibaca panjang sama sekali. Hati-hati ya ketika kita menghafal Al-Quran. Perhatikan baik-baik huruf demi huruf, mad demi mad, kemudian makhraj. Perhatikan baik-baik. Yang 2 harokat wayahna kada dibaca 2 harokat. Temenang leuwih di 2 harokat. Atanapi kurang. Ya, begitulah selanjutnya ayat yang keempat, ayat yang kelima. Hati-hati saja ketika membaca Al-Quran. Nah, ini barangkali seputar tajwid ataupun tahsin di surat Luqman ayat 1 sampai dengan ayat 5. Selanjutnya mangga hafalkeun, tapi perhatikan kaidah-kaidah tajwidnya. Dan insya Allah saya yakin kalian juga sudah sudah tahu ya bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Beda ketika kita mendengar dengan kita membaca itu beda. Kalau dulu kita mendengar, kita hafalnya itu lewat asima, pendengaran. Kalau orang yang mengucapkannya itu salah, panjang pondoknya salah, makhrajnya salah, kita akan terbiasa yang seperti itu. Tapi ketika kita membaca Al-Quran pas, ilmu kita sudah dapat, ya. Kemudian kita membacanya sambil melihat Al-Quran, ya, bukan hanya mendengar saja. Insya Allah bacaan kita itu akan lebih tartil. Itu untuk surat Luqman, ya, 5 ayat saja. Perhatikan baik-baik tajwid ataupun tahsin. Selanjutnya kita akan mencoba di surat Al-Waqiah, ya. Surat Al-Waqiah.
Tadi untuk kelas berapa al-waqiah? Al-Waqiah untuk kelas 3. Untuk kelas 3. Untuk kelas 3 perhatikan baik-baik ya. Saya akan membacakan berapa ayat? 5 ayat lagi. 5 ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Ya, cukup ya 5 ayat. Perhatikan untuk kelas 3 ini ayat yang pertama idza, hati-hati di sana ada tanda panjang 2 harokat. Apa tanda panjangnya? Fathah bertemu dengan alif. Idza, ya, suaranya diayunkan. Kemudian idza waqa'atil waqi'ah. Hati-hati huruf lam, tadi sudah disampaikan di awal tadi, ya, di surat Luqman. Huruf lam kade ulah mantul. Lamun mantul berarti qalqalah teh nambahan. Muasalah baju di toko jadi baju di toko misalnya lam misalnya. Ya. Jadi nambahan deh huruf qalqalah. Hati-hati huruf lam bukan huruf qalqalah. Kemudian laisa liwaqa'atiha kadibah. Perhatikan huruf qaf. Huruf qaf adalah bagian dari qalqalah, ya, bagian dari qalqalah. Ketika kita menemukan tanda qalqalah, suaranya harus mantul, ya. Atau dalam istilah maqdis itu ada jurusnya. Jurusnya adalah pantulkan ejjah. Ya. Setiap menemukan ba sukun, pantulkan ejjah. Menemukan huruf to sukun, pantulkan ejjah, dan seterusnya, ya. Jadi itu ya latihannya, ada ya, bako 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 bako, biqi biqo biqo biqo, buku buko buko, bako biqo buko. Nah, itu latihan mengucapkan huruf qalqalah. Ada yang terlewat tadi laisa. Hati-hati ya, ini sering terjadi ya, ya. Huruf ya atau waw sebelumnya ada misalnya ada fathah. Ya, seperti ini. Lai ya. Mau. Nah, sering kita terbiasa dengan dialek kita di Sunda ya, di Sunda suka ada dialek. Jadi laisa teh lain dibaca laisa tapi laisa. Nah, laisa ya, sok nu maot nu maot. Ketika membaca kullu nafsin dha'iqatul maut, nah jadi maut. Ya, oke. Nah, ingat di kita itu tidak ada vokal di Arab itu ya, tidak ada yang disebut dengan vokal o, ya. Jadi membacanya laisa, mun waw sebelumnya ada fathah misalnya mauta, kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan maut ya. Jadi maut ini juga sama, laisa bukan laisa. Laisa liwaqa, sanes laisa tapi laisa ya. Kemudian ha, perhatikan baik-baik huruf hanya harus diayun ya, diayunkan bacaannya. Liwaqa'atiha hakadibah, kanya juga sama harus diayun. Kemudian kha diayun ya, huruf kha. Kemudian khafidatur rafi'ah. Yang selanjutnya idza rujjatil ardu rajja, idza diayun. Huruf lam hati-hati jangan mantul. Ayat yang kelima ya,
Wa bussatil jibalu bassa. Ya, perhatikan huruf tasdid ini. Ya, ini sering diabaikan. Seperti tadi ayat yang keempat. Idza rujjati. Kadang suka dibaca idza rujati. Nah, rumus yang ini. Idza rujjati. Mun hilang tasdid. Idza rujati. Hilang tasdid. Pasang tasdid. Idza rujjatil. Ya, sekali deui. Hilang tasdid. Idza rujati. Mun pasang tasdid. Idza rujjati. Ditekan ya. Kemudian wabussati sama. Wabussati huruf sinnya ada tasdid. Perhatikan baik-baik, sin ada tasdid. Tekan. Wabussati. Hilang tasdid. Wabussati. Pasang tasdid. Wabussatil. Ya, cukup ya. 5 ayat surat Al-Waqiah. Selanjutnya mangga apalkeun, tapi perhatikan tadi kaidah-kaidah tajwidnya. Terakhir surat At-Tahrim. Ya, surat At-Tahrim kalau sampai ayat 5 panjang. Kumaha tas ayatnya? Saayatnya saya. Saayat ketinggalan mah tes rada panas ya. Rada panas. Haredan ya. Enggak apa-apa. 1 ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ya. Baik, perhatikan tajwidnya ataupun tahsinnya. Ya ayu. Perhatikan di sana ada halis. Halisnya bertemu dengan alif, ya. Ketika ada halis bertemu dengan alif, gunakan ya jurus ya. Dari maknis ada istilah jurus, yaitu jurus lamain aja. Lamain. Ya ayu lamain. Ya ayu. Cirinya halis kadituna aya alif atau hamzah. Berarti teh opat harokat. Hati-hati, opat harokat sanes opat rokaat. Jangan kepanjangan maksudnya seperti itu ya. Jangan kepanjangan, kemudian jangan pendek. Ayu, perhatikan huruf ya. Ayat tasdid berarti harus ditekan. Ya ayu. Kemudian ya ayyuhan. Ada nun bertasdid. Nun bertasdid. Ditekan, ditahan lama ya, melibatkan rongga hidung. Ya ayyuhan nabiyyu ya. Kemudian yang selanjutnya lima tuharrimu ma. Perhatikan, ada halis lagi, berarti itu 4 sampai 5 harokat ya. Ma ahalla. Kemudian ahalla tasdid harus ditekan. Ahallallah. Ingat, lafaz Allah harus dibaca tafkhim ya, harus dibaca tebal. Kemudian tab ada huruf qalqalah dipantul. Tab ya, jangan sampai tidak dipantul. Tabtaghi ginya diayun. Kemudian mardo fathah bertemu dengan alif. Kemudian azwajik. Hati-hati huruf za jangan sampai tertukar dengan jim. Ada ja,
ada za ya. Kalau za itu seperti suara yang itu suara apa itu? Lebah. Oh iya loh. Za. Idza zulzilatil, ulah dibaca ida juljilatil, juljol eta mah. Ida juljilat itu mah juljol. Nah, ida zul ya, ida zul. Sini juga sama. Mardota azza, azza. Seperti ada suara gitu. Azza. Kalau ja biasa aja. Aja ya. Jajiju ya, janjinjun aja ije uj. Tapi kalau za itu karena dia memiliki sifat ar-rakhwa az ya, az dibacanya lembut, kemudian ada seperti desisan ya, ada memiliki sifat al-hamz juga. Az. Kemudian wallahu, hati-hati di ayun. Ghafurur rahim, hati-hati huruf H jangan sampai tertukar dengan huruf H. Nah, itu barangkali seputar tajwid ataupun tahsin yang ada di 3 surat. Surat Luqman, surat Al-Waqiah, dan surat At-Tahrim. Mangga silahkan menghafal ya sesuai dengan perintah dari wali kelas. Kelas 3 suratnya apa, kelas 2 suratnya apa, kelas 1 suratnya apa. Boleh ya, silahkan hafal, tapi perhatikan baik-baik ya terkait dengan tajwid ataupun tahsin ya. Jangan sampai matnya itu tertukar, jangan sampai makhrajnya tertukar dengan makhraj yang lain. Huruf ba misalnya tertukar dengan yang lain, huruf ta tertukar dengan sa, huruf sya tertukar dengan sa, itu harus diperhatikan. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Insyaallah saya doakan kalian menjadi hafid ya, hafidhah, sehingga bisa mengharumkan nama pesantren kita, Pesantren Persatuan Islam 2 Bandung. Barangkali cukup ya, fisik ya. Ya, Cukup ya, cukup cukup saja ya. Insyaallah. Alhamdulillah ya teman-teman udah dapat ilmu dari Ustadz Basir ya. Ya semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di masa ini atau mungkin di masa yang akan datang. Baiklah, tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.